Jangan lupa. Jangan lupa subscriber. Subscriber. Tom and Jerry, ini Tom ini Jerry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di A78 Uniku Channel. Saya berharap dan berdoa pada hari ini keluarga saya, istri saya dan anak saya tercinta dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dan jika sakit, penyakitnya segera disembuhkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga saya berharap agar teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun, dan semoga dimudahkan dalam segala usahanya dan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk video kali ini ada sedikit mengalami trouble di masalah penggerak kami, yaitu mesin penggerak atau yang biasa disebut dengan gearbox. Jadi di sini kami sedikit mengalami kendala ketika cuaca buruk. Bisa dilihat pada video sebelumnya, kapal semakin melambat karena melawan arus daripada ombak. Akhirnya pada sistem gearbox kami mengalami sedikit masalah, yaitu slip pada kampasnya, sehingga tenaga gerak kapal dalam melawan cuaca buruk atau ombak tidak begitu maksimal, sehingga mengakibatkan kapal kami melambat. Dan di sini kami mencoba untuk menyelesaikan solusi tersebut. Untuk tipe gearbox atau merek gearbox ini adalah merek Dongfeng D300A dengan rasio 1:4. Jadi ini adalah tipe marine gearbox, dan di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman sekalian yang pengen mengetahui bagaimana cara melepas kampas dan memasang kampas baru di marine gearbox Dongfeng tipe D300A. Jangan lupa dukungannya untuk like video ini. Silahkan tinggalkan jejak di bawah, subscribe bagi yang baru berkunjung, dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Dan terima kasih buat support teman-teman sekalian. Jadi dari awal sampai sekarang ini pekerjaan kita masih sementara melepaskan semua komponen-komponen yang ada di cover gearbox ini, dimana di luar cover gearbox ini terdapat pompa oli, terus sama pipa olinya sebagai suplai jalur oli hidroliknya. Dan di sini saya akan membuka semua baut yang menempel pada cover ini, dan sekarang posisi cover sudah mulai saya akan lepaskan sampai terlepas. Dan ini harus perlu hati-hati ya, sebab covernya ini cukup berat. Untuk D300A ini berat covernya kurang lebih sekitar 20 kiloan ya, jadi harus hati-hati saat melepasnya, jangan sampai jatuh dan mengakibatkan keretakan, itu sangat fatal ya. Setelah kita melepaskan cover penutupnya ini, maka selanjutnya kita melepaskan daripada ring belah atau spi belah yang menempel kepada as inputnya. Jadi di sini ada sekitar 6 pasang spi belah. Saya akan melepaskan, dan di sini sangat hati-hati ya dalam memindahkan cover ini, jangan sampai terjadi benturan yang keras yang mengakibatkan bisa keretakan pada cover. Jadi akibat daripada slipnya kampas ini adalah hilangnya daya dorong atau daya tenaga yang dihasilkan oleh gearbox tersebut. Jika dalam kendaraan roda 4 atau mobil, ini sama fungsinya dengan transmisi, di mana transmisi mengalami slip pada kampasnya, maka
otomatis kecepatan daripada kendaraan itu akan melambat dan kampas semakin habis dan bisa gosong. Jadi efek daripada slipnya kampas ini pun berpengaruh kepada mesin ya, atau performa mesin, dimana mesin menjadi panas atau temperaturnya cenderung naik dan konsumsi bahan bakar semakin bertambah, tetapi tenaga yang dihasilkan semakin berkurang. Langkah selanjutnya adalah proses melepas main bearing, atau ini adalah bearing daripada pinion gear. Jadi di sini saya menggunakan baut sebagai tracker atau untuk sebagai menarik daripada main bearing ini. Langkah selanjutnya adalah melepas baut daripada flange penahan daripada gear pinion. Di sini teman saya sambil mengerjakan untuk membersihkan daripada komponen-komponen yang sudah dilepas, agar pada saat dipasang nanti sudah dalam keadaan bersih, sebab jika tidak dibersihkan maka sangat fatal akibatnya jika ada kotoran yang menempel ataupun serpihan-serpihan kampas yang menempel, yang diakibatkan karena pada saat slip itu ada sirkulasi di dalam sehingga bisa membawa daripada serpihan itu untuk melengket daripada komponen-komponen ini. Setelah semua baut flange penahan sudah terlepas, selanjutnya prosesnya adalah melepaskan daripada flange penahan gear pinion. Pada saat pelepasan flange penahan gear pinion pun kita harus tetap berhati-hati ya, agar jangan sampai terjatuh, dan sambil kita memeriksa daripada keausan daripada flange ini. Selanjutnya kita melepaskan o-ring yang menempel di dalam flange ini, dan ada juga ring penahan o-ring. Sini saya akan melepaskan ring penahan o-ringnya dan sudah keluar, dan selanjutnya kita akan melepaskan daripada komponen gear pinion tersebut. Dan di sini gear pinion sudah terlepas. Untuk selanjutnya kita melepaskan spiral atau per penekan daripada pinion gear ini. Nah, ini dia adalah kampas yang kelihatan. Ini adalah internal disc dan external disc, atau kampas pelat dan kampas kuningannya. Kita bisa lihat ya, posisinya dalam keadaan hitam atau gosong, jadi dia sudah angus. Jadi di sini kita lepas daripada internal disc dan external disc, ada 7 biji, masing-masing 7 ya. Jadi 7 yang berbentuk plat dan 7 yang berbentuk kampas. Mungkin saya sedikit memberikan tips untuk melepaskan daripada internal disc dan external disc ini atau kampas ini. Kita menggunakan kawat kecil yang di ujungnya kita buat sedikit bengkok untuk menarik daripada ini, karena jika posisi kampas sudah gosong itu biasanya saling melengket, jadi agak susah untuk kita meraba atau menarik pakai tangan karena memang space-nya sangat sempit sekali ya. Jadi di sini kita masih sedang proses melepaskan daripada internal disc dan external disc-nya sampai semuanya terlepas, dan kita akan persiapkan untuk mengganti dengan spare part yang baru.
Ya, sambil menunggu alat yang akan dipasang atau spare part yang akan dipasang, dan sambil menunggu komponen-komponen yang dibuka tadi dibersihkan dan dicuci agar langsung tinggal dipasang ya. Ini sambil kita ngopi dulu bosku, biar bisa menambah lagi inspirasi. Selanjutnya kita mulai melakukan pemasangan spare part baru. Ini adalah spare part baru daripada internal disk dan external disk atau kampas daripada gearbox ini ya. Jadi sebelum kita pasang kita harus lumuri dulu dengan oli semua, baik yang internal dan maupun eksternal disknya. Untuk cara pemasangannya adalah bergantian ya. Jadi mulai dari kampas kuningan, terus kampas plat, kampas kuningan lagi, kampas plat, begitu selanjutnya hingga masing-masing 7 item, dan yang terakhir nanti adalah kampas plat. Dan selanjutnya ini adalah susunan kampas terakhir yang terpasang ya. Jadi ini yang saya bilang tadi, ini adalah kampas plat yang terakhir. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan daripada gear pinion beserta per penekannya. Tapi sebelum kita memasukkan per penekan di posisi dudukannya, kita harus memberikan dulu grease ya, atau stand pad, agar pernya ini melengket pada saat kita pasang nantinya tidak jatuh ke dalam karter. Jadi fungsi daripada grease atau stand pad ini adalah sebagai perekat untuk menahan jatuhnya per. Dan selanjutnya kita akan memasukkan gear pinion ke dalam as input. Disinilah tadi gunanya grease ini ya, agar pada saat kita posisikan seperti ini, pernya itu tidak jatuh ke dalam karter. Jadi sambil kita cari posisinya atau sela untuk merapatkan daripada gear pinion ini masuk ke as inputnya ini atau tempat dudukannya. Untuk selanjutnya kita memasang ring penahan O-ring. Setelah itu kita akan memasukkan O-ring tersebut. Ini adalah O-ringnya, kita pasang. Untuk selanjutnya kita akan memasang daripada flange penahan. Jadi agar bisa terpasang kita menggunakan daripada track untuk penahan atau penekan daripada gear pinion agar merapat dengan posisi per yang rapat ke kampas. Kemudian kita kencangkan bautnya agar terus menekan ke dalam hingga rapat atau alur daripada dudukan plane ini kelihatan dan mudah untuk memasangnya. Selanjutnya plane kita lumuri dengan oli dan kita pasang duduk di alurnya untuk menahan daripada pinion gear ini. Dan cara pemasangannya adalah disesuaikan dengan lubang bautnya. Kemudian kita pasang daripada baut dan ring penahan baut. Jadi di sini kita menggunakan ring penahan baut ya untuk merapatkan daripada kedua sisi sambungan ini agar tidak berpisah jika ada salah satu baut yang rusak. Ini adalah tujuan daripada ring penahan. Setelah baut dan ring penahan baut terpasang, selanjutnya kita kencangin, tapi tidak usah terlalu kuat dulu ya. Di sini asal untuk menghindari daripada kendor aja supaya tidak terlepas pada saat kita membuka trek penahan di gear pinion. Jadi sambil kita kencangin daripada baut penahan plane, kita kendorkan penekan gear pinion yang saya putar dan menggunakan tangan, atau ini dia. Dan setelah terlepas kita kencangkan sekuat mungkin daripada baut penahan plane ini.
Selanjutnya setelah terpasang, kita lipat daripada ujung ring penahan baut ini agar pada saat baut ada yang kendor itu tidak semakin terputar karena ditahan oleh ujung ring yang kita lipat sebagai penahan putaran baut. Langkah selanjutnya adalah kita memasang daripada bearing pinion gear. Jadi kita pasang bearingnya ke posisinya sambil kita melihat posisi atau tanda yang tadi kita buat pada saat kita melepasnya, sambil kita pukul ke dalam untuk merapatkan bearing ini. Jadi bearing kita pukul pada permukaan yang keras dan kita pukul di 4 posisi arah ya, agar bearing ini masuknya secara merata atau tidak miring. Sebab kalau miring nanti akan berakibat mempengaruhi daripada kerja bearing yang menyebabkan bisa terjadinya panas atau kerusakan pada bearing itu sendiri. Di sini kita memasang bearing bagian sebelahnya, kita rapatkan sama. Jadi di sini usahakan bearing agak sedikit tenggelam ke dalam daripada bodi gearbox ini. Mungkin selisihnya antara 1 sampai 2 mili ya, supaya pada saat pemasangan covernya sendiri tidak terhalang atau tidak terganjal oleh bearing yang tidak rapat ini. Dan sebelum memasang cover gearbox, kita memasang ring belah yang tadi kita lepas. Jadi di sini kita memasang ring belah di posisi alurnya, dan jangan lupa untuk memberi grease atau stand pad agar ring belah ini saling menempel dan tidak jatuh ketika kita memasukkan atau mendorong cover gearbox, sebab as ini akan masuk ke dalam bushing yang ada di gearbox 3 lubang ini. Dan kemudian packingnya kita menggunakan grease aja, tidak menggunakan lem, bertujuan agar pada saat nanti dibuka kembali packing daripada cover gearbox ini tidak rusak. Dan langkah terakhir adalah kita menutup cover ini dan memasang semua bautnya dan mengencangkannya serta bagian komponen-komponen yang berada di luar cover ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan saya terima kasih mengucapkan buat kalian yang sudah menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.